Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanjatkan syukur dengan hati, dengan mengagungkan Allah Tabaraka wa taala. Memanjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan, dengan selalu bertahmid kepadanya, karena tidak ada yang lebih suka dipuji daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah dengan amal saleh, karena amal adalah bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali diberi taufik oleh Allah. Di pagi hari ini kita akan kembali membahas tentang hati, terutama penyakit hati yang sering diderita oleh banyak orang, terutama kita sendiri. Perlu kiranya kita bahas, kita kaji, agar penyakit yang menyerang kita, yang kita rasakan selama ini dan terus menggerogoti hati kita dan kebaikannya, membuat kita pada akhirnya sadar bahwa kita harus semakin dekat kepada Allah dengan cara berusaha menyembuhkan penyakit hati yang selama ini kita rasakan. Tentu kalau bicara penyakit hati banyak sekali, ya, banyak sekali, tetapi kita akan pilih beberapa penyakit hati yang banyak diderita oleh kaum muslimin. Tentang penyakit hati. Penyakit hati sebabnya hanya dua. Apakah itu syubhat atau syahwat? Penyakit hati yang disebabkan oleh syubhat, maka itu lebih berbahaya, karena akan menghancurkan hubungan seorang hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Sementara sebab yang kedua adalah syahwat. Jadi semua penyakit hati muncul dari dua sebab itu. Apakah karena syubhat atau karena syahwat? Dari dua sebab itu kita bisa mendiagnosa penyakit hati ini dari mana munculnya. Ya. Penyakit hati ini dari mana munculnya? Kalau dari syubhat, maka cara penanggulangannya pun berbeda. Cara penanganannya pun beda. Jadi misalnya ada penyakit hati yang sebabnya itu misalnya sama. Sebabnya sama. Contoh, penyakit menuruti hawa nafsu. Kita kembali kepada definisi hawa nafsu. Ma huwal hawa? Kata beliau, kata Syekhul Islam, hawa itu artinya keinginan. Hawa nafsu artinya keinginan. Tetapi hawa nafsu itu pada akhirnya konotasinya negatif. Sesuatu yang tidak baik, hawa nafsu. Padahal pada asalnya tidak masalah, la yulam, tidak tercela. Orang misalnya menginginkan makan, itu hawa nafsu itu. Orang pengen minum, seorang punya hasrat, syahwat, itu tidak tercela. Tetapi ketika seorang punya keinginan, tetapi keinginannya itu haram, lalu
diikuti itu namanya hawa nafsu. Jadi keinginan yang bersifat haram lalu diikuti, lalu direalisasikan, dilakukan, namanya hawa nafsu. Pada akhirnya hawa nafsu itu identik dengan hal-hal yang negatif dan dikategorikan sebagai penyakit hati, ya, dikategorikan sebagai penyakit hati. Hawa nafsu bisa disebabkan karena syubhat, seperti perbuatan syirik. Tapi perbuatan syirik tidak lepas dari syahwat. Jadi tidak mungkin ada kesyirikan kalau tidak ada syahwat. Maksudnya dunia. Kalau tidak ada keuntungan duniawi, tidak mungkin ada kesyirikan. Setiap syirik pasti ada keuntungan duniawi. Makanya coba kita lihat di Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara beriringan antara zina dengan wanita, ya, antara kesyirikan dengan zina, ya, antara kesyirikan dengan zina. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya, dalam Al-Quran, az-zaniyatu, ya, la yankihu illa zaniyah au musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Pelaku zina, laki-laki pelaku zina, tidak akan menikahi kecuali perempuan yang sama. Kalau bahasa kita 11-12. Jadi seleranya sama dengan dia, yaitu wanita pezina juga. Atau musyrik. Kenapa muncul kata musyrik? Ini kan padahal bicara tentang zina. Nah, ini pelajaran. Bahwa syirik itu sebabnya karena cinta dunia. Cinta dunia, misalnya cinta anak secara berlebihan, cinta harta, ya, cinta jabatan, berambisi terhadap dunia. Berambisi terhadap dunia dengan menghalalkan segala cara, ujungnya pasti syirik. Pasti ada kesyirikan. Pasti ada kesyirikan. Sebaliknya, kalau ada kesyirikan, tidak ada motif orang berbuat syirik kecuali dunia. Tidak ada perbuatan syirik yang dilakukan oleh seorang kecuali motifnya dunia. Misal, orang ingin kaya, melakukan pesugihan. Makam keramat, sepi nggak mungkin, justru dimanfaat untuk duit. Disitulah yang paling kaya juru kuncinya. Dimanfaatkan itu. Kalau makam keramat, apa bedanya makam keramat dengan makam tidak keramat? Islam tidak mengenal makam keramat. Nabi sendiri mengatakan, la taj'al qabri wathan yu'bad. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai makam keramat. Itu perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi tidak didengar, tidak ditaati, siapa lagi yang mau kita taati? Kalau makam beliau saja tidak boleh dijadikan sebagai makam keramat, maka makam selain makam Nabi lebih tidak berhak dijadikan sebagai makam keramat. Lalu apa maksudnya ada fenomena ini makam keramat? Ya ujung-ujungnya duit. Tidak mungkin ada makam keramat kalau tidak ada duit. Karena pasti banyak peziarahnya. Jadi ada syirik, ada dunia. Orang berbuat syirik pasti karena cinta dunia. Ambil dari mana itu? Surat An-Nur ayat 3. Jadi kalau kita bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala, kalau kita ingin bertauhid, ya kita harus jangan pernah mencintai dunia. Cinta Allah dengan setulusnya, ya.
Nah ini. Nah, mengikuti hawa nafsu bisa disebabkan karena syubhat, yaitu syirik. Bisa juga disebabkan karena syahwat. Nah, apa itu definisi hawa nafsu? Hawa nafsu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah disebut dengan hawa nafsu. Nah, sekarang penyakit hawa nafsu, kita selalu menuruti semua keinginan walaupun itu haram, walaupun tidak ada contohnya. Bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobati penyakit mengikuti hawa nafsu sebagai berikut. Yang pertama, banyak merenung. Kembali merenung. Untuk apa manusia diciptakan Allah? Untuk apa kita hadir di dunia ini? Apakah sekedar untuk mengikuti semua keinginan? Mau ini harus diwujudkan, mau itu harus dituruti. Atau kita hidup untuk ibadah? Cobalah merenung. Seorang yang menghalalkan segala cara untuk wujudkan keinginannya, cobalah merenung. Orang kalau ingin dekat pada kebaikan, banyak merenung. Apa bedanya merenung dengan melamun? Merenung penghayatan yang dilakukan setelah adanya data ilmu. Kalau melamun, ya melamun, dia seperti merenung tapi kosong. Tidak ada yang dia renungkan, tidak ada yang dia pikirkan, nggak ada. Dia melamun aja, kosong. Melamun dari syaitan, merenung ibadah. Menghayati. Jadi apa yang kita dapat misalnya dari pengajian ini, kita merenung. Merenung. Satu ilmu, dua ilmu yang bagi kita berkesan, coba direnungkan. Ya, misal begini. Seorang manusia, seorang muslim tidak akan pernah menikmati ibadah sampai dia cinta kepada Allah. Karena kenikmatan ibadah disebabkan oleh cinta kepada Allah. Karena al-ladzatu tatba'ul mahabbah. Cinta itu atau kenikmatan itu lahir dari cinta. Tetapi tidak mungkin ada cinta kepada Allah sampai takut. Merenunglah, oh iya, kenapa ya kok saya susah khusyuk? Susah banget menikmati ibadah, menikmati Quran, menikmati salat. Oh iya, saya selama ini belum punya rasa takut kepada Allah. Saya masih berani tuh ngelawan suami, saya masih berani tuh sholatnya juga nggak maksimal, saya berani berkata kasar, saya berani bohong. Oh ini yang membuat saya sampai saat ini belum merasakan nikmatnya ibadah. Karena nikmat itu karena disebabkan oleh cinta. Cinta itu lahir dari takut. Jadi kita mau cinta Allah harus takut dulu. Oh gitu, merenung aja coba. Orang yang banyak merenung dengan ilmu yang dia telah capai dan telah dia raih, insya Allah semakin baik, hatinya pun semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, untuk mengatasi penyakit mengikuti hawa nafsu, banyak merenung. Untuk apa kita ada di dunia? Untuk apa? Apa ngikutin semua keinginan? Ya, walaupun itu haram, walaupun itu terlarang dalam Islam, atau untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, berpikir dampaknya. Dampak kalau selalu mengikuti semua keinginan tanpa melihat apakah itu haram, maksiat atau halal. Semua keinginan dia harus turuti. Kalau orang merenung memikirkan dampaknya, maka itu akan meredam dia. Ya.
Dampaknya apa? Dia berpikir dampak. Karena kita tidak selamanya di dunia. Dia berpikir dampaknya di akhirat apa. Kalau kita sudah cinta Allah, maka setiap kita melangkah, setiap kita akan mengambil keputusan, pertimbangannya adalah apa yang saya lakukan tidak boleh merusak kebahagiaan akhirat saya. Itu levelnya kalau udah imannya bagus. Saya boleh pengen punya mobil, saya boleh pengen punya rumah mewah, saya boleh pengen perawatan, saya boleh apa saja silakan. Tapi semua keinginan besar saya di dunia ini tidak boleh merusak akhirat saya. Kalau itu direnungkan, aman. Orang yang begitu hawa nafsu, semuanya dikerjain. Pokoknya kalau saya udah pengen, nggak boleh, nggak diwujudkan, tidak dilakukan, harus. Terserah gua dong, gua mau pakai baju ketat kek, gua pengen gitu misalnya. Iya, ingat umur, terserah. Gitu. Kenapa? Dia tidak mikir bahwa dia sudah umur 40, 45, 50, udah bukan gadis lagi, sudah punya anak besar tapi masih pakaian begitu, karena dia tidak berpikir akhirat. Orang yang tidak pernah memikirkan akhirat, tidak berpikir dia akan mati, pasti pikirannya pendek. Itulah orang yang selalu ingat nafsu. Tapi kalau orang selalu ingat mati, ingat akhirat, rindu Allah, rindu surga, insya Allah perilakunya seperti perilaku penghuni surga. Kemudian yang ketiga, bandingkan kenikmatan apa sih yang didapat. Saya gitu ya, mengikuti misalnya hawa nafsu, ikuti arus misalnya. Apa arus ibu-ibu sekarang nih? Lagi tren, arusnya adalah sedang berpakaian yang begini, padahal itu termasuk yang dilarang walaupun kelihatannya islami. Misalnya agak ketat. Arusnya apa? Oh, ini tidak sesuai dengan contoh Rasul. Ingat, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah disebut hawa nafsu. Ya, itu hawa nafsu. Maka ketika kita akan melakukan apapun yang tidak sesuai dengan contoh, walaupun sedang tren, apakah itu jilbab, apakah itu pakaian, apakah itu apa saja, baik itu di dunia laki-laki maupun dunia perempuan, lihat, yang kita inginkan ada nggak unsur haramnya? Misalnya ada, udahlah dunia, udahlah sedikit haram nggak apa-apa lah, kan have fun supaya seneng gitu loh. Paham ya, have fun bahasa kampung itu, have fun gitu. Yang penting senang. Ini alasan yang berbahaya. Sehingga menerjang sampai haram pun diterjang. Have fun, yang penting senang. Gak ada namanya. Ya kalau udah bicara ngaji, tapi kalau udah bicara ini dia di luar sana, udah bicara haram, udah have fun, jangan terlalu serius lah. Santai bro, santai sis. Itu yang ada, begitu. Mungkin yang nenek-nenek gak paham, maaf bu ya. Maaf. Karena terus terang saya belum berumur, saya masih muda. Ya. Nah, pada saat kita ingin mengatasi penyakit hawa nafsu, walaupun masih muda, karena paling kuat godaannya itu waktu muda. Kapan umur muda? Dari 15 sampai 40. Itu termasuk muda. Kalau sudah 40 ke atas, dia tidak disebut lagi muda. Tidak tua juga. Setengah tua. Saya harus pilih kata yang tepat. Karena ini majelis kaum hawa.
Salah bicara, repot. Urusannya panjang. Ya. Baik. Maka ketika kita ingin mendapatkan kesenangan tanpa memperhatikan hukum, dapat uang banyak, dapat ini itu, sudah mengabaikan hukum, apakah itu haram apa halal, coba kita bandingkan kenikmatan. Apa sih yang dicari? Kalau orang ingin mengatasi penyakit mengikuti hawa nafsu, nggak ada sesuatu yang haram, kenikmatan itu abadi, nggak ada. Kenikmatan yang lahir dari maksiat, dari sesuatu yang haram, itu kenikmatannya semu. Justru dia ketipu. Ketipu oleh siapa? Oleh setan. Kenapa ketipu? Karena dia hanya ngasih kenikmatan di depan. Setelah itu hatinya gersang. Gersang. Yang ada kegelisahan, keresahan. Dan yang lebih parah, kalau ada orang punya atau mengidap penyakit selalu mengikuti hawa nafsu, wallahi jiwanya akan rapuh. Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah menguatkan jiwanya. Kenapa kita harus menjadikan sebagian hidup kita ketaatan? Kenapa hidup kita harus bercorak ketaatan, bercorak ibadah? Supaya Allah menolong kita, begitu. Kita asalnya adalah makhluk yang lemah. Lemah jiwanya, lemah fisiknya. Apa yang membuat kita kuat? Allah. Kapan? Ketika kita menghadirkan Allah. Dengan cara apa menghadirkan Allah? Dengan iman dan amal soleh. Coba Allah bilang apa? Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya yang menunjukkan akan apa kata Allah? Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 3 makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Wattin, buah zaitun, dan Jabal Tur, gunung Tur. Lalu Allah bilang apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu aku ciptakan dalam bentuk yang sempurna. Jadi manusia itu sempurna dan terus aku sempurnakan. Tapi Allah bilang illal ladzina amanu. Thumma wa amilus shalihat wattin wa zaitun wa tur sinina wa hadzal balad laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma, jadi akan terus sempurna kalau Allah sempurnakan. Tapi Allah bilang thumma radatnahu asfala, kecuali yang tidak mau aku sempurnakan, maka aku kembalikan dia kepada kelemahan. Lemah jiwanya, lemah fisiknya, yaitu sakit. Siapa yang akan Allah sempurnakan terus jiwanya, sehat terus jiwanya, sehat terus hatinya, sehat terus fisiknya? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang beriman dan beramal soleh. Jadi sehat itu karena ketaatan. Kalau mau sehat, taat. Sehat hati, sehat fisik, harus taat kepada Allah. Begitu para jamaah. Merenunglah. Segala sesuatu yang indah itu di akhir. Maksiat itu, kalaupun tidak terasa sekarang, nanti terasa di akhir. Akumulasi dari dampak-dampak maksiat akan terasa di akhir. Di masa tua kita akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Kalau kita mau dijaga oleh Allah di masa tua, tidak merepotkan orang lain, keluarga, Allah jaga hati kita, jiwa kita tidak kekanak-kanakan. Allah jaga fisik kita tidak lemah karena faktor usia. Jaga masa muda kita. Jaga masa sehat kita. Jaga masa kuat kita saat ini dengan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Apa sih untungnya maksiat? Apa untungnya? Naam, dia khilaf. Ada khilaf manusia, ada lupa. Boleh, tapi jangan dibiarkan untuk terlena dalam maksiat. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, ujungnya apa sih ngikuti hawa nafsu? Apa ujungnya? Saya
ya, juga memberi kajian ke ibu-ibu gaul, ya, misalnya dia sebelum ngaji ngerokok dulu, misalnya dia ngaji tapi pakaiannya masih ketat. Saya tidak memberi kajian, lalu siapa yang akan memberi kajian? Tapi jadi ngaji, bahkan saya kemarin ngaji, ya, jadi apa namanya, salah satu artis Depok ini yang terkenal itu, dia beli di daerah Jeruk Purut. Nah, namanya tuan rumahnya kebetulan waktu itu Ayu, Bu Ayu juga. Cuma dibilang, Ustadz, Bu Ayu aja. Kenapa Bu Ayu aja? Karena sebelah saya ada embel-embelnya belakang. Itu tetangga saya, rumahnya baru di sebelah saya. Oh, ini rumahnya. Oh, udah gitu Jeruk Purut masuk ke dalam pemakaman gitu loh. Pemakaman Jeruk Purut. Itu waktu saya ngisi, yang hadir pada nggak ada yang pakai jilbab gitu loh. Dia ngaji, tapi alhamdulillah bilang sudah ngaji, alhamdulillah. Kebetulan pembahasannya masalah hati, mudah-mudahan tersentuh. Saya jelasin, mudah-mudahan gitu ya. Nah, apa yang saya ingin sampaikan di sini? Sampai apa sih yang dicari? Gitu loh. Seorang wanita tidak berhijab tuh apa sih yang dicari? Padahal yang memerintahkan wanita berhijab tuh Allah yang memberi segalanya gitu loh. Yang memerintahkan wanita menutup aurat siapa sih? Allah. Ingat, agama itu taat. Kalau orang sudah memeluk agama Islam, konsekuensinya apa? Ya taat. Taat kepada siapa? Bukan kepada orang tua, bukan kepada suami. Taat kepada Allah. Itu namanya agama. Saya ulangi ya. Kalau orang sudah memeluk agama Islam, berarti konsekuensinya taat. Taat sama siapa? Bukan ke orang tua, bukan ke suami, bukan kepada atasan, tapi taat kepada Allah yang menciptakan kita. Itu namanya Islam. Jadi kalau nggak taat, keluar aja dari Islam. Enak, bebas. Kalau udah dari Islam, dia lebih dari binatang. Orang di luar Islam itu lebih hina dari binatang. Kata Allah, ulaika kan an'am bal hum adall. Mereka kayak binatang, bahkan lebih hina. Kita masuk Islam untuk mulia di mata Allah. Nah, bagaimana mulia? Dimuliakan Allah dan mulia di mata Allah. Ya taat. Bagaimana taat? Ya belajar dan beramal. Itu kuncinya. Ya, baik. Sekarang kita coba menyebutkan penyakit hati yang lain. Apa? Sombong. Nah, ini banyak sekali. Pertama, kita harus memahami, karena kadang-kadang melebar nih pemahaman sombong. Melebar kemana-mana. Sombong, harus kita batasi. Karena sombong itu maksiat. Dan Nabi turun tangan. Batas pemahaman sombong. Kata beliau, sombong itu ghamtun nas, merendahkan orang lain. Jadi ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, maka itu sombong. Ya, kadang ada orang misalnya jalannya tegak, sombong jalannya tegak begitu. Nggak, itu nggak sombong. Ya kan? Atau dia ada orang ngomongnya tinggi, tapi tidak merendahkan orang. Memang gaya ngomongnya begitu. Ya. Kalau dia tidak merendahkan orang, maka tidak sombong. Sombong itu merendahkan orang lain. Kemudian ghamtun nas, ya, al-kibru ghamtun nas, ya, baturul haq ghamtun nas. Sombong itu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Kalau sudah jelas dalilnya, hujahnya, argumennya, tapi masih ditolak, namanya sombong. Itu definisi sombong. Ya, nanti dari sombong kemana-mana tuh nanti. Ya, baik. Sekarang, bagaimana cara mengobati sombong? Bagaimana cara mengobati, ya, kesombongan? Kata ulama, cara mengatasi atau mengobati sombong dengan cara wa yatimmu dzalika bi amrain.
Ya, dengan dua cara. Yang pertama, mengupas akarnya. Isti'salu asli. Jadi kupas akarnya, diangkat akarnya. Kalau akarnya nggak diangkat, ya akan muncul lagi, sombong lagi gitu ya. Wa qal'u syajarati, ditumbangkan pohonnya dengan sampai ke akar-akarnya. Gitu. Yang kedua adalah menghindari sebab-sebab sombong. Yang pertama dicabut sombong sampai ke akar-akarnya, yang kedua menghindari sebab-sebab sombong. Nah, pertama, bagaimana cara mengangkat akar sombong supaya kita tidak lagi sombong, bahkan menjadi orang yang tawadhu, yaitu aya'rifal insanu nafsah wa ya'rifu rabbah. Dia harus tahu dirinya dulu. Orang sombong itu orang yang tahu diri. Gitu. Kalau dia tahu dirinya, dia sadar dia siapa, dia malu untuk sombong. Li'annahu la ya'rifu nafsa, karena dia nggak tahu diri, dia siapa gitu lah. Wa ya'rifu rabbah. Tapi kalau dia tahu diri, tapi nggak kenal Allah, juga tidak akan pernah tawadhu. Jadi syarat untuk jadi tawadhu dan tidak sombong, dia harus tahu diri, tahu dirinya itu siapa, dan mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Mengetahui dirinya itu asalnya hina. Dia bukan siapa-siapa. Yang membuat dia pintar, yang membuat dia kaya, yang membuat dia hebat, yang membuat dia memangku jabatan, yang membuat dia mencapai apa yang telah ia capai dari kesuksesan dunia, itu Allah. Lalu apa yang membuat dia sombong kalau semuanya adalah berkat Allah? Allah ingatkan misalnya dalam surat Abasa. Dalam surat Abasa ayat 17 sampai 22 Allah bilang, "Qutilal insanu ma'akfarah." Binasa manusia yang kufur. Orang sampai level kufur awalnya sombong. Apa kata Allah? Allah bilang, "Min ayyi syai'in khalaqah." Dia dari mana sih? Kok sombong begitu? Kok kufur begitu? Kata Allah, min ayyi syai'in khalaqah. Memangnya dia dari mana? Gitu. Coba sadar diri deh, itu bahasa Allah yang halus, tapi sebetulnya itu tegas sekali. Min ayyi syai'in khalaqah. Memangnya kamu dari mana? Memang kamu siapa? Kata Allah. Kamu diciptakan dari apa sih, Bang? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Ingat, kamu tuh dari sperma. Kok belagu gitu. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kamu itu tercipta dari sperma. Yang mengalami pembuahan itu pun aku yang melakukan pembuahan. Kalau tidak aku lakukan pembuahan, tidak akan pernah jadi kamu. Pembuahan antara sperma dengan sel telur. Siapa? Itu aku yang buat kalian jadi janin gitu lah. Ya? Faqaddara, lalu aku yang mengukur rezekimu, aku yang mengukur jodohmu, aku yang mengukur semuanya. Sombong sekali kamu. Awal kamu aku ciptakan sangat bergantung kepadaku. Terus apa lagi kata Allah? Tsummas sabila. Ingat, kamu tidak langsung hadir ke dunia. Ingat, ketika kamu hadir ke dunia, kamu melalui lubang kemaluan ibumu. Siapa kamu? Makanya kata Allah, aku mudahkan, aku jadikan kemaluan wanita elastis. Tsummas sabila yassara. Dia bisa, bayangkan, bayi 4 kilo bisa keluar normal. Coba 4 kilo loh. Mungkin kalau udah 5 tahun udah berkumis kali. Subhanallah, 4 kilo. Bayangkan, biasanya dia normal karena pinggulnya itu lebar. Makanya yang pinggulnya sempit, minta kepada Allah dilebarin pinggulnya. Karena biasanya wanita yang pinggulnya lebar itu bisa normal kalau melahirkan. Ya, biasanya begitu. Keluar dari mana? Kamu itu yang sekarang kaya, yang sekarang menteri, yang sekarang presiden, yang sekarang apalah konglomerat, sultan. Kamu dulu keluar ke dunia ini melalui kemaluan ibu kamu. Dipermalukan oleh Allah. Thumma amatahu, dan kamu pun akan mati, kata Allah. Ujung-ujungnya yang kamu punya, nggak kamu bawa.
Masuknya mana? Liang kubur. Tsumma amatahu fa akbarah. Kalau kita baca ayat ini, malu kita sombong. Ya? Malu kita sombong. Kemudian menghindari sebab-sebab sombong. Ya? Apa yang menyebabkan sombong? Oh, saya bangga jadi orang kaya. Ingat. Pertama, supaya tidak sombong dengan harta, berarti kita harus bersihkan harta. Selektif dalam menghasilkan penghasilan. Apa artinya? Yang membuat kita sombong itu adalah penghasilan yang haram. Dicek, oh iya, Pak Kensan sombong. Orang saya dari hasil korupsi, penghasilan saya dari hasil nerima suap, penghasilan dari ini itu, dari riba. Semua uang haram pasti akan melahirkan sifat yang tercela. Di antaranya adalah sombong. Kemudian, mikir juga apa yang membuat saya merasa hebat sebagai orang kaya. Merasa bangga, merasa lebih hebat, lebih baik karena kekayaan saya. Apa gitu loh. Toh akhirnya hisab yang paling berat adalah hisab terhadap harta. Kata Nabi SAW, nanti manusia di akhirat tidak akan melangkah satu langkah pun sampai ditanyakan 4 hal oleh Allah. Tentang masa mudanya, bagaimana dia habiskan masa mudanya. Tentang umurnya, khusus Allah tanya masa muda. Kemudian tanya umurnya, dari sejak dia balik sampai dia wafat. Kalau masa muda dari 15 tahun sampai 40, bagaimana amal dia? Yang ketiga, ditanya tentang hartanya, dari mana berasal dan kemana dia belanjakan. Yang keempat, ditanya tentang ilmu, apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak. Tapi khusus harta 2 pertanyaan. Dari mana asalnya, kemana dia salurkan, kemana dia gunakan. Jadi mikir, buat apa ya sombong? Kalau orang sudah dijamin surga dengan kekayaan, boleh sombong. Tapi orang kaya adalah orang yang paling dekat dengan neraka. Wallahi Rasulullah SAW bersabda, jarak waktu antara orang miskin terakhir masuk surga dengan orang kaya yang terkaya masuk surga jaraknya 50 tahun. Jarak waktu orang miskin terakhir yang masuk surga dengan orang kaya ya yang meninggal dalam keadaan kaya, berapa jaraknya? Orang miskin sudah menikmati surga, berbagai macam nikmat, dia masih ditahan oleh Allah, ditanya tentang ininya, itunya, ini. Jaraknya 50 tahun. Jadi apa yang membuat kita bangga dan merasa sombong dengan kekayaan? Kalau tidak berzakat, kalau tidak berinfak, kalau tidak menyentuh anak yatim, kalau tidak membantu fakir miskin, buat apa? Para jamaah, orang sombong itu dengan apa yang dia miliki karena dia belum bermanfaat bagi orang lain. Karena dia belum berkhidmat kepada agama. Kalau orang punya kelebihan dari Allah, kelebihan harta, kelebihan kecerdasan, ilmu, kepintaran, kecantikan, ketampanan, lalu bermanfaat ya bagi orang lain untuk berkhidmat kepada agama, dia nggak pikir sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia selalu mikirkan dirinya. Karena dia kurang bermanfaat. Karena dia tidak berkhidmat kepada agama. Makanya kunci untuk tidak sombong dengan kepintaran, dengan kecerdasan, dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan kekayaan. Kunci diri kita untuk tidak sombong, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang. Jadilah seorang pengabdi agama. Mengabdikan diri kepada agama. Insya Allah jaga diri kita dari sombong. Ya, itu. Kemudian kita coba mencari penyakit hati yang lain, lalu kita sebutkan obatnya. Apa itu? Al-ujub, bangga diri.
Ustadz, apa bedanya bangga diri dengan sombong? Nah ini, pertama kita harus definisikan bangga diri dulu. Apa itu bangga diri? Al-ujub, kata ulama, isti'dhamun ni'mah warrukunu ilaiha ma'anisbatiha ila nafsi wa nisyani idhafatiha ilal mun'im. Kapan dianggap orang itu bangga diri, muncul penyakit bangga diri, yaitu apa? Isti'dhamun ni'mah, di mana kita menganggap besar, menganggap penting nikmat yang ada pada diri kita. Misalnya apa? Cantik nih. Nah, ini kan nikmat nih. Wah, saya cantik nih. Saya tampan. Dia merasa dirinya cantik. Dia merasa hebat dengan kecantikannya. Ini awal ujub. Awal bangga. Ketika dia merasa dirinya cantik dan bangga. Bangga dirinya cantik dan tampan. Gitu. Warukun ilaiha. Dan dia bangga betul. Dan dia merasa hebat. Hatinya udah sampai ke hati. Kalau boleh nggak sesaat orang misalnya merasa dirinya cantik, boleh atau tidak? Boleh. Boleh nggak seorang merasa dirinya tampan? Boleh, sesaat. Tapi ingat, makanya Nabi mengajarkan kita setiap kita bercermin baca doa. Kita lihat, saya cantik nih, saya tampan nih, ngaca. Baca doa langsung. Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau percantik wajahku, sebagaimana engkau indahkan wajahku, perindah akhlakku ya Allah. Itu. Supaya nggak sampai ke hati. Kalau orang sudah merasa dirinya cantik, lalu dia sampai ke hati, saya cantik loh. Sudah sombong, bangga diri. Buat apa? Buat apa? Kecantikan akan memudar. Ketampanan akan hilang. Kita lihat 70-an, atau 80-an, tahun 90, ketemu, kok begini, lu cantik perasaannya. Hah? Iya. Artinya sesuatu yang tidak abadi ngapain dibanggain? Cantik itu hati dengan iman dan amal soleh. Iya kan? Nah, jadi bangga ketika kita sudah merasa hebat dengan kelebihan kita dan terpatri di hati. Saya cantik, saya pinter. Ini bangga diri. Kemudian lagi yang merupakan penyakit hati dari ujub ini bangga diri. Lalu dia merasa, kan saya, bapak saya, ibu saya ganteng, cantik. Iya dong, saya cantik. Lalu dia tambah yakin, dinisbatkan, saya cantik karena bapak ibu saya. Iya kan? Bukan orang Indonesia. Jadi saya mancung karena saya, apa namanya? Ya, kita juga keturunan. Iya kan? Misalnya, apa istilahnya? Silang apa? Blasteran. Misalnya. Ya, jadi dia tetap ke dirinya. Dia tidak kembalikan ke Allah. Jadi orang itu bangga diri karena dia tidak mengembalikan nikmat, kelebihan yang ada dirinya kepada Allah. Itu bikin dia bangga diri. Kalau dia, kan tadi saya sampaikan, orang itu merasa dirinya wajahnya sempurna, nggak ada masalah. Asal segera kembalikan Allah. Ya Allah, terima kasih Allah. Saya bersyukur berikan aku kecantikan ya Allah. Selesai diri. Tapi ketika dia tidak kembalikan kecantikan, nikmat cantik, nikmat tampan, nikmat pintar, nikmat kaya kepada Allah, mulai muncul penyakit bangga diri. Kalau sudah dia bangga dengan kelebihan yang ada pada dirinya, itu jalan menuju sombong. Lalu kalau sudah sombong, mulai itu merendahkan orang lain. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa dirinya hebat. Baik, sekarang apa sih membuat orang bangga diri? Karena bodoh. Al-jahl. Orang yang bangga akan kelebihan yang ada pada dirinya karena satu alasannya. Ilahnya satu, bodoh. Kenapa kalau dia pintar, kalau dia mengenal agama, sadar semua kelebihan itu dari Allah. Harusnya dia lebih bersyukur. Seorang muslim, para jamaah, hanya bangga dengan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Seorang muslim
Hanya bangga dengan sesuatu yang ada pada dirinya, yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah. Buat apa kita bangga dengan kekayaan, toh tidak kita bawa mati. Buat apa bangga dengan cantikan, toh cantik juga akan hilang. Pada masanya, setelah itu udah nggak ada lagi yang perlu dibanggakan. Saya bersyukur dan bangga sampai umur segini saya bisa beramal, saya masih beriman kepada Allah. Jadi ini yang saya akan bawa pulang pada saat saya kembali kepada Allah. Bangga di situ. Kalau tidak ada sesuatu yang kita banggakan, tidak mendekatkan diri kepada Allah, stop. Jangan pernah bangga. Evaluasi diri, introspeksi diri. Baik, sekarang obat bangga diri. Pertama, oleh para ulama diklasifikasi. Dia bangga sama apanya? Oh, yang pertama misalnya, ayya'jabal insanu bi badanihi bi jamali wa sihhati wa quwwati wa husni surati wa husni sauti. Yang pertama, dia misalnya bangga sama kesempurnaan fisiknya. Karena cantiknya, karena fisiknya itu bagus, ya kan? Kemudian juga misalnya suaranya bagus, ya, atau dia punya kekuatan, dia punya skill yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah, bagaimana caranya? Fayaltafit ila jaman nafsi wa yansa'u ni'matallah. Ya. Jadi caranya, kalau dia bangga dengan kecantikannya, ketampanannya, kekuatannya, kesehatannya, maka yang dia harus lakukan adalah kembalikan nikmat itu kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, hari ini dia cantik, besok dia bisa hilang cantiknya. Bisa. Apakah karena disiram air keras oleh orang? Apakah mengalami kanker wajah? Bisa. Jadi sampai saat ini kita masih tidak kena kanker. Ingat loh, kita manusia punya sel kanker semuanya. Hanya tinggal adakah yang memicu kanker itu gitu. Ada atau tidak? Apa yang membuat kita tidak sakit? Bukan karena kita sering olahraga, karena kita masih disayang Allah itu. Yang membuat kita tidak sakit, oh dia kok kena kanker, kok saya enggak. Oh iya dong, saya sehat karena saya olahraga, oh saya orang kaya, makanya nggak pernah sembarangan. Salah. Kita tidak sakit sementara dia sakit karena Allah masih sayang sama saya. Jadi apa yang buat kita sombong? Banyak miskin, wallah hidupnya di jalan, makannya nggak pernah yang bersih-bersih, tapi tetap sehat tuh. Anaknya 4, jajan apa aja dimakan, sehat itu. Coba kita pakai logika. Ini anak pemulung, makannya ya Allah, apa yang bisa dimakan udah dimakan. Kok sehat ya? Kalau sakit berobat di mana? Obat uang dari mana coba? Allah yang ngatur. Alhamdulillah yang mengatur hidup manusia Allah. Alhamdulillah. Ya, terus yang kedua, kita lihat apa yang membuat kita sombong atau bangga diri. Oh, kecerdasan. Ingat, saraf itu bagian yang paling rumit. Makanya seorang dokter ahli saraf itu benar-benar harus cerdas. Rata-rata salah satu penyakit yang ya banyak menimpa kita di Indonesia, karena saya juga ngisi di rumah sakit PON, Pusat Otak Nasional, itu beberapa teman di PON dibilang, Ustadz, hati-hati, banyak orang kena stroke. Kalau ada orang kena stroke, jangan dibawa kemanapun, langsung bawa ke kami. Karena kalau sudah dibawa ke rumah sakit lain lalu dirujuk ke kita, kemungkinan meninggal atau tetap hidup tapi sudah beda. Sudah tidak normal lagi. Karena apa? Allahu Akbar, nikmat saraf itu luar biasa. Luar biasa. Dan banyak sekali orang-orang masih muda sudah kena stroke. Loh kok kita sudah tua gak kena stroke? Karena Allah sayang. Jadi nggak ada yang kita banggakan. Ya. Jaga para jamaah. Kelebihan yang Allah berikan dengan ketaatan kepada Allah. Kalau cantik semakin cantik, bukan hanya luar, dalamnya pun cantik.
Kalau pintar, semakin Allah arahkan pintarnya untuk bisa memahami Al-Quran, memahami hadis. Masalah pintar. Kata Syekhul Islam, pintar itu bukan segalanya. Jenius bukan segalanya. Albert Einstein itu pintarnya kurang apa? Dia menjadi contoh untuk kecerdasan. Tolak ukur kecerdasan Albert Einstein itu. Sampai Habibie di bawahnya karena dia punya IQ sekian. Baik. Kecerdasan tidak cukup. Apakah Albert Einstein yang pintar itu beriman kepada Allah? Kalau orang cerdas dengan kecerdasan hidayah, Albert Einstein yang pertama kali mendapat hidayah. Tapi Allah tidak kasih hidayah. Jadi Allah itu memberi hidayah bukan karena kecerdasan seorang, bukan karena kekayaan, ya kan? Bukan pula karena kecerdasan, kepintaran, ketampanan, kekayaan. Kenapa Qarun tidak Allah kasih hidayah? Kenapa Fir'aun tidak Allah kasih hidayah? Allah memberi hidayah bukan karena kecerdasan, bukan karena kekayaan, tapi karena rahmat. Jadi jangan berkecil hati kalau kita tidak dijadikan Allah orang kaya. Jangan berkecil hati, jangan merasa hina, jangan merasa sedih kalau kita tidak dibuat oleh Allah menjadi orang pintar. Ya Allah, kalau Engkau takdirkan aku tidak pintar, tidak kaya, tidak ini, tidak cantik, ya Allah, yang penting Engkau memberikan hidayah agar saya bisa bahagia dunia akhirat. Kembali tentang pintar. Syekhul Islam bilang, coba, Fakhr Razi itu kurang apa? Cerdasnya luar biasa. Cerdas. Tapi hanya punya pintar, kecerdasan, kejeniusan, tapi tidak Allah beri kesucian hati. Orang-orang cerdas tapi tidak membuatnya beriman, apa kata Syekhul Islam? Utu zakaan walam yu'tu zakaan. Hanya diberi kecerdasan otak oleh Allah, tapi tidak diberi kesucian hati. Bermanfaat tidak kecerdasan kita di akhirat? Kapan kecerdasan kita bermanfaat di akhirat? Ketika kecerdasan kita membuat hati semakin suci. Jadi kita tidak hanya butuh cerdas, kita butuh kecerdasan yang membuat diri kita semakin bersih, yang membuat hati kita kepada Allah dan beramal soleh. Itu baru kecerdasan yang dipuji oleh Allah. Makanya Allah dalam banyak ayat, ya ulil albab, ya orang-orang yang berakal, la'allakum tatafakkarun, semoga kamu berpikir, gunakan otakmu, gunakan akalmu. Ketika akal ini digunakan untuk mentadaburi Al-Quran dan hadis Rasulullah, lalu beriman dan beramal soleh, itu cerdas yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi, kelebihan yang kita miliki dari siapa? Dari Allah. Buat apa sih dibanggakan? Kalau tidak untuk beribadah, tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, tolong jangan bangga diri. Manusia seorang muslim hanya bangga ketika apa yang dia miliki dari kelebihan membuatnya semakin dekat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian penyakit berikutnya, afat gurur. Apa itu gurur? Nyaman dengan kesalahan. Udah salah nyaman. Nah, ini penyakit ini. Al-ghurur apa? Nyaman dengan kesalahan. Apapun yang dianggap salah dalam Islam, lalu orang itu nyaman dengannya, namanya tertipu, gurur itu. Dan Allah ingatkan dalam surah Fatir ayat 5, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh janji Allah adalah pasti. Janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia, dan janganlah kalian lupa kepada Allah. Tertipu, gurur. Apa itu gurur? Nyaman dengan kesalahan. Nyaman dengan kesalahan. Contoh misalnya, ada seorang wanita memakai baju karena dalihnya olahraga, celananya segini, perutnya segini. Jadi kelihatan pusernya, olahraga tuh, ketat gitu. Ditanya, Mbak, emang nyaman? Nyaman saya. Dia udah salah, nyaman. Itu gurur. Paham? Baik. Ada seorang wanita, istri orang, lalu cipika-cipiki. Apa kabar?
pelukan, apa kabar? Oh, udah kayak temen, saudara. Nyaman, padahal salah. Apa namanya? Gurur. Paham? Baik. Dia ambil hak orang. Dia ambil hak orang tuh. Apakah dia ambil, diakui mobil orang, diakui tanah orang. Dia nyaman. Bahkan dibalik nama, sertifikatnya sama dia, padahal tanah orang. Dia menggunakan mafia tanah tuh. Dia nyaman, bahkan sudah siap diwariskan kepada anaknya. Tidak ada rasa bersalah. Seorang yang nyaman dengan kesalahan namanya gurur. Itu penyakit itu, dia sakit itu orang. Ya, dan ini dibahas oleh para ulama. Apa sebabnya orang merasa nyaman dengan kesalahan? Karena menganggap penting dunia, karena cinta kepada dunia dan tidak takut Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta yang berlebih kepada dunia dan tidak takut Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak khawatir akan kesengsaraan di akhirat. Ya. Sekarang kita langsung fokus kepada pengobatannya. Bagaimana cara mengobati orang yang tertipu? Ya, bagaimana caranya mengobati orang yang tertipu dengan kesalahan? Yang pertama, kata ulama, ilaju hadzal ghurur bi amrain. Mengobati penyakit orang yang nyaman dan kesalahan dengan dua cara. Yang pertama, memperkuat iman, memperkuat rasa takut kepada Allah. Memperkuat rasa takut dengan cara apa? Belajar. Kenapa dia menyaman dengan kesalahan? Karena dia bodoh, awam. Gitu. Kalau dia awam, dia akan membangun pemahaman sesuai dengan keinginan dia. Ya, apa masalahnya? Terserah gua dong, terserah saya dong. Ya, ngapain ngurusin urusan orang? Padahal dia zalim. Padahal dia salah. Apakah terkait hak Allah atau hak manusia? Ketika seorang nyaman dengan kesalahan, ini penyakit. Apa yang dilakukan? Dia harus belajar agama dan memperkuat iman melalui ilmu agama yang dia telah capai. Perkuat ilmunya, ilmu agamanya, dan ilmu agamanya membuatnya takut kepada Allah. Jadi pertama, diberantas kebodohan agamanya dulu. Rata-rata orang yang nyaman dengan kebodohan karena nyaman dengan apa? Kesalahan, karena bodoh. Contoh, astagfirullah. Saya ada pengajian, ada ibu ini selalu hadir, berusaha hadir, walaupun dia masih awam, tapi dia itu pebisnis handal dia yang jual berlian, dia yang jual apa mutiara ke artis-artis itu dia. Jadi kalau ada artis punya pakai berlian gitu, pasti belinya sama dia tuh. Itu tajir dia. Tapi selalu kalau saya ngisi di mana dia ngikutin, dia kejar itu. Tapi masih awam, pakai masih lepis, masih dia. Tapi Ustaz apa kabar? Sehat. Duh, dari dulu ngaji pakai begini terus. Tapi karena saya udah anggap dia ya kayak saudara gitu, tapi kadang-kadang saya marahin, tapi marahnya bukan gini, berubah sih teh gitu loh. Kenapa begini terus? Ya Ustaz doain ya. Dulu doa bertahun-tahun gak berubah-ubah. Dia apa coba? Dia sampai bela-belain. Pernah saya ada kajian di Senayan. Ya kalau kita mau ngaji naik perahu dulu tuh. Yang Senayan itu baru tuh. Ya naik perahu dulu. Mungkin ibu nggak pernah tuh. Renang dulu. Naik perahu dulu. Kalau saya enggak, saya lewatnya jalurnya enggak. Lewatnya naik mobil golf dulu kalau mau ngajian. Wih, ini pengajian golf dulu nih. Udah ikutin aja. Kalau Ustaz pakai mobil golf, kalau kita naik perahu ya udah ikutin. Dia telat. Bayangkan, udah bertahun-tahun ngaji. Datang. Assalamualaikum. Pakai lepis, pakai ketat gini. Maaf ya Ustaz ya, belum sempat ganti baju kata dia. Saya begini, kenapa ya nggak berubah? Oh, karena belum berbekas dengan ilmunya. Dia udah ngaji sama saya. Tapi dia sadar kalau ngaji harus ganti baju gitu. Tapi dia merasa, maaf ya Ustaz ya.
Dan dia, nggak mau deket ustadz, agak jauh, kata dia. Artinya, di luar sana dia masih nyaman dengan baju ketat. Seorang yang nyaman dengan kesalahan, itu namanya tertipu. Kenapa? Karena awam. Makanya kalau kita ngaji, saya selalu menyampaikan bahasa sederhana kepada ibu-ibu supaya bisa dipahami dan diamalkan. Kalau ngaji, niatnya apa? Ya Allah, mudah-mudahan saya ngaji tambah ilmu supaya tambah takut. Kalau orang ilmunya tidak membuat takut, nggak ada perubahan, nggak akan ada. Mulutnya tetap pedas, tajam, perilakunya juga tidak menggambarkan seorang, mencerminkan seorang muslim dan muslimah yang baik. Karena apa? Dia belajar agama, tapi tidak untuk semakin takut kepada Allah. Ya, itu. Jadi yang pertama adalah harus berantas kebodohannya dan niatkan dengan belajar ilmu agama untuk memperkuat iman, yaitu memperkuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, cara untuk mengatasi. Kita banyak tertipu. Udahlah, ngapain urusan akhirat panjang, di awang-awang. Dunia itu cash, kata dia. Ad-dunya nakdun wal akhiratu nasi'ah. Ngapain sih akhirat? Ya, akhirat, surga, bidadari, bidadara, istana. Iya kalau masuk, kalau enggak, kalau idealis loh, gitu. Anda bercadar, saya mau cadar. Ngapain tutup gitu? Emang udah pasti surga? Emang ada jamin surga lo? Nggak ada. Ngapain? Nih kayak gua nih, bisa jadi gua ke surga, kata dia. Daripada lo cadar tapi hatinya busuk, subhat mulai muncul. Jadi kita dilemahkan keyakinan kita oleh Allah, dilemahkan keyakinan kita kepada Allah oleh manusia-manusia yang seperti itu. Ngapain kita ngotot, ini nggak boleh, emang dijamin surga? Aja masih dawang-awang, nggak jelas. Dunia jelas. Mau kaya tapi dari uang haram, kan jelas kaya. Kita udah taat, miskin gitu dia. Udah istiqomah, apa-apa ngutang. Sampai setiap kendaraan kita, jangan dekat-dekat, masih nyicil. Bayangkan, rumah masih kontraktor. Ngapain? Mendingan kita, ya kan, nggak lempeng-lempeng banget, tapi lihat aja. Rumah megah, mobil mewah, hidup nikmati bro, sis, gitu aja. La haula wala quwwata illa billah. Dia tertipu dia. Itu yang orang yang punya gambaran seperti itu, dia tertipu dia. Ya, dia tertipu. Dia tidak memikirkan akhirat. Bahkan ada sebagian yang nggak percaya. Kalaupun percaya, mikirin dunia melulu. Nah, kita jawab, masalahnya Anda ragu kepada Allah. Anda tidak percaya Al-Quran. Sekarang begini, kalau kita menghargai orang yang beri nikmat, maka cara kita adalah percaya kepada dia. Bagaimana cara kita menghargai orang tua? Mempercayai orang tua. Apa kata orang tua? Saya percaya. Saya tuh pegang omongan orang tua saya. Dok, sesukses apapun kamu harus tawadhu. Padahal dia nggak tahu dalil. Tapi dipegang omongan orang tua. Dok, kalau kamu sukses apapun jangan lupa sholat. Dia sholat di luar negeri, di mana, sholat terus. Karena dia berpegang kepada omongan orang tua. Dia percaya omongan orang tua itu tidak akan pernah salah. Itu orang tua yang memberi siapa? Kenapa? Ya Allah, Allah bilang apa? Walal akhiratu khairul laka minal. Akhirat itu jauh lebih baik dari dunia. Kata kamu dunia cash, akhirat tidak cash, nggak ada jaminan. Ya karena nggak percaya sama Allah. Orang yang dekat sama kamu percaya. Allah yang lebih dekat daripada orang dekat kamu, yang lebih sayang dari orang tua kamu nggak percaya. Kalau udah nggak percaya sama Allah, sudah tidak ada kebaikan. Allah juga bilang dalam surah Syura 36, "Fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya." Apapun yang Allah berikan kepada kamu, itu semua perhiasan dunia. Wa ma indallah khair. Surga jauh lebih baik, kata Allah.
wa abqa, dan lebih abadi. Lilladzina amanu ala rabbihim yatawakkalun. Bagi siapa akhirat itu lebih baik, surga itu Allah siapkan bagi yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Penyakit berikutnya yang sering ya kita rasakan sampai detik ini adalah apa? Penyakit hati yang berikutnya adalah penyakit bohong. Bohong dengan ucapan dan bohong dengan perbuatan. Karena bohong itu tidak hanya dengan ucapan, tapi bohong juga dengan perbuatan. Kadzibun fil aqwal wa kadzibun fil af'al. Bohong itu mencakup dua ya, tidak hanya ucapan. Ketika omongan dengan perbuatan beda, bohong dia. Ketika omongan bicara beda dengan realita, tidak berkaitan, tidak merugikan kita, tapi berbeda realita, bohong. Jadi bohong itu mencakup ya, bohong dengan ucapan dan bohong dengan perbuatan. Bagaimana cara mengatasi bohong? Tergantung bohongnya apa. Ya. Kalau bohongnya bohong lisan, disebut di sini, dia misalnya bohongnya lisan. Fakama yakunu sidqu wal kadhib fil aqwal yakunu fil af'al. Terus, kenapa orang bohong dengan ucapannya? Dan ingat, orang lebih banyak bohong dengan ucapannya. Karena lisan tidak tulang. Ya, padahal bohong dengan lisan itu lebih merusak hati. Ya. Cara untuk menghentikan kebiasaan kita berbohong baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, ya, di sini tidak dijelaskan secara detail, secara khusus, tetapi adalah pertama dia harus niat menghentikan kebohongan, dia harus benci kebohongan dan dia niat untuk tidak berbohong. Kalau tidak ada niat, dia tidak akan berbohong. Dia niat dan serius untuk mau jadi orang yang jujur. Ditopang oleh apa? Oleh hal yang memperkuat iman. Gini loh, orang yang suka bohong karena imannya lemah. Dan tidak tahu dampak bohong. Abu Sufyan ketika ditanya oleh Raja Romawi kalau tidak salah, ditanya padahal dia waktu itu masih kafir. Coba saya tanya kepada kamu, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Dan Abu Sufyan jawab dengan jujur, Muhammad itu adalah dari Quraisy, dari kami. Tetapi dia pengikutnya sedikit, tapi dia orang yang jujur begini. Tidak ada yang ditambah dan dikurangi. Kenapa Abu Sufyan kafir? Jujur. Karena dia tahu kalau orang bohong, maka terbuka pintu kejelekan. Awal orang ghibah, orang dengki, orang sombong dari bohong. Semua maksiat, semua kejelekan itu pintunya bohong. Semua kejahatan awalnya bohong. Semua kebaikan awalnya jujur. Lihat kata Nabi alaihissalam, kalau kamu mau jadi orang baik, yang pertama kamu jaga jujur. Kita tidak akan pernah menjadi baik kalau kita tidak jaga dulu pintu kebaikan dulu, apa? Jujur. Alaikum bisirq. Jadilah orang yang jujur, kata Nabi. Fa inna sirqa yahdi ilal bir, karena jujur itu akan menuntunmu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, bahwa kebaikan itu akan menuntunmu kepada surga. Jadi untuk menjadi orang baik, pintunya jujur. Berbeda halnya dengan bohong. Apa kata Rasulullah SAW? Wa iyyaka wal kadhib, jangan suka bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena bohong itu awal kejahatan.
Karena bohong itu pintu kejelekan. Jadi orang tuh tambah jelek, tambah buruk, tambah bejat, tambah brengsek karena bohong. Silakan, walaupun kita bercadar, walaupun kita berhijab, walaupun kita berjenggot, walaupun nampaknya kita syar'i, tapi kalau kita sudah berani bohong, sulit. Allah tidak kepada kebaikan. Kalau lihat itu, ya Allah, merenungi hadis ini, takut kita. Gak berani bohong. Saya kan pengen baik. Gak deh, saya gak berani bohong. Karena dampaknya dahsyat. Semua pintu kebaikan awalnya jujur. Semua pintu kejelekan awalnya bohong. Itu obatnya. Baik. Kemudian yang terakhir mungkin ya, adalah penyakit apa? Dengki. Dengki sama orang, iri. Apa itu dengki? Dengki itu adalah karahiyatu ni'matul ghair. Tidak menyukai nikmat yang ada pada orang lain. Itu namanya dengki. Tidak suka, tidak senang dengan kenikmatan yang ada pada orang lain. Dia lebih pintar, saya nggak suka. Dia lebih cantik, saya nggak suka. Dia lebih tampan, saya nggak suka. Dia lebih kaya, dia tidak suka. Jadi ketidaksukaan kita terhadap kenikmatan yang ada pada orang lain namanya dengki, dan itu haram. Dan dengki itu para jamaah menggerogoti pahala. Semakin kita biarkan ketidaksukaan kita terhadap nikmat yang kepada orang, itu sebetulnya pahala kita digerogotin. Pahala ngaji, pahala sholat, pahala puasa, pahala dzikir, pahala baca Quran. Apa manfaatnya kita pelihara? Toh yang memberi nikmat dia, kaya, cantik, pintar, Allah. Kenapa kita iri? Kalau kita protes ke Allah. Ngapain kita biarkan sikap kita yang tidak objektif, nggak suka sama nikmat orang? Selalu ujungnya kita bilang, dzalika fadlullah, itu sudah karunia Allah. Itu sudah rezeki Allah. Allah sudah bagi rezeki dan Allah tidak akan pernah keliru dalam membagi rezeki. Alhamdulillah, ya Allah beri yang terbaik. Walaupun saya tidak cantik, walaupun saya tidak kaya, beri saya yang terbaik. Yang penting saya bisa beribadah ya Allah. Yang penting bisa sehat beribadah ya Allah. Pengen saya kaya, tapi gimana? Saya udah ikhtiar. Saya sudah doa, ya Allah beri. Yang penting saya bisa selalu beribadah kepadamu ya Allah. Karena kesuksesan bukan segalanya. Kehebatan dunia bukan segalanya. Yang segalanya di dunia bagi seorang muslim adalah ibadah. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Ya. Apa obat dengki? Ya. Obat dengki memperkuat iman kepada takdir. Tanpa memperkuat iman kepada takdir, kita tidak akan bisa menghilangkan ketidaksukaan kita terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Karena kata ulama, apa sih membuat orang dengki? Wa dzalika li dha'fi imani bil qadar, karena lemahnya iman kepada takdir. Apa itu? Kalau orang yakin kepada Allah dan kepada takdirnya, bahwa Allah itu selalu memberi yang terbaik kepada hambanya. Ada Allah takdirkan miskin, itu yang terbaik. Ada Allah takdirkan kaya, itu yang terbaik. Selama manusia sudah masing-masing berikhtiar, apa yang telah dia capai, apa yang telah dia peroleh, itulah yang terbaik selama dia muslim. Selama dia muslim. Kenapa kita harus protes? Dia enak, sehat, saya sakit-sakitan. Dia enak, hidup segalanya ada. Saya serba kekurangan. Para jamaah, selama kita banyak kekurangan tapi bisa beribadah, alhamdulillah. Seorang muslim itu mencari ketenangan hati, ketenangan batin. Ketenangan batin tidak diperoleh dengan materi. Bisa jadi dia lebih kaya, tapi dia tenang gak hatinya? Belum tentu. Tapi dia bisa gak dimudahkan ibadah kepada Allah? Belum tentu. Dan kita orang yang punya penyakit dengki, tolong jangan batasi cara kita, batas pandang kita hanya dunia. Lihat akhirat. Yakini segala apa yang Allah takdirkan adalah yang terbaik, termasuk diri kita.
Kalau mau iri, iri karena dia kaya, bermanfaat dengan kekayaannya. Dia punya ilmu, lalu bermanfaat ilmunya, itu namanya ghibthah, boleh. Tapi kalau iri, dia enak banget ya, hidupnya kaya, mobilnya berapa unit, berapa biji itu duit, mobilnya enak banget ya. Anaknya sekolah nggak ada yang dalam, di luar semua. Lah saya baru dalam, ya, dalam luar enggak. Ya Allah, jangan. Apakah ada orang yang iri? Semua kita punya iri. Betul? Perhatikan. Kata Syekhul Islam Taimiyah, la ahadun yaslam minal hasad. Tidak ada orang yang selamat dari sifat iri. Di sini yang kelihatannya khusyuk-khusyuk nih, alim-alimah, nggak ada. Iri semua pasti. Kelihatannya khusyuk gitu, soleha, soleha. Di pengajian soleha, di luar suka iri. Tidak ada seorang pun yang selamat dari sifat iri. Perhatikan ya. Wal karimu yubdi wal laimu yukhfi. Wal karimu yukhfi wal laimu yubdi. Hanya kalau dia orang mulia, orang baik, dia akan sembunyikan rasa irinya. Sepintas, enak banget rumahnya ya Allah. Pengen kali rumah kayak gitu. Ya Allah, iri saya. Tapi tidak ditampakkan. Tapi kalau dia orang tercela, orang yang hina, yubdi, dia lihatkan. Baru punya rezeki itu. Perilakunya beda, bibirnya beda, matanya juga beda. Kalau lewat, ngeludah lah. Ngapain saya ngeliat muka, ngeliat wajah begini, ngeliat rumah gini. Baru punya rumah satu, gede juga, walaupun gedongan, baru satu. Sikapnya diperlihatkan. Ada dari kita yang nggak punya iri? Pasti punya. Ingat, orang yang mulia, dia tidak perlihatkan rasa irinya. Tapi dia bilang, ya Allah, saya pengen. Tapi mudahkan dengan cara halal, ya Allah. Tapi orang yang tercela, dia perlihatkan rasa iri dengan cara-cara yang tidak baik. Makanya Islam tuh ngikutin, kekurangan kita diikutin. Diikutin, mahal diikutin. Dikir, ada la ilallah 100 kali. Ada 10 kali. Ada 1 kali. Kalau kita lagi semangat, 100. Lagi nggak begitu semangat, 10. Kalau lagi malas, 1 aja la ilallah. Diakomodasi bayangkan Islam. Subhanallah Islam itu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tasbih nggak selalu 33 kali tuh. Ada 25, ada 10. Misalnya, subhanallah, subhanallah. Aduh, lama banget sih, lagi malas lagi 33 kali. Oh, udah kurangi 25. Malas juga 10 kali. Wallahi malas kita difasilitasi oleh Allah. Kurang apa Islam? Makanya bodoh orang yang tidak mulai agama Islam. Alhamdulillah. Coba misalnya orang-orang dalam Islam, ya, misalnya agama Kristen, kalau mau makan dia doanya apa? Nggak jelas. Apakah Yesus pernah ngajarin doa itu? Coba kita mau makan, Bismillah. Nggak ada, bukan itu. Nggak ada doa Nabi Allah barik lana, kelamaan. Bismillah doang. Bismillah makan. Enak. Siapa ya yang ngajarin Bismillah? Rasul. Orang Kristen baca begini. Apakah Yesus ngajarin? Tidak. Subhanallah, lihat. Kalau kita lagi makan, udah depan kita udah hidangan makanan ya. Lalu azan, Allahu Akbar. Bahkan qomat, tenang aja, sholat, saya makan terus. Jangan mikirin sholat, makan aja. Tapi kalau udah begitu, udah mau sholat, makan dulu, sengaja tidak. Ketika kita safar nih, di jalan, pas mau makan, udah lapar, kita udah makan, kemudian azan. Tidak lama, azan qomat. Tidak usah mikir, aduh pengen sholat, udah makan itu tunda dulu nggak? Makan dulu baru sholat. Islam mengakomodasi para jamaah. Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah dan kodrat manusia. Jadi kembali lagi, obat sifat iri dan dengki adalah memperkuat iman kepada takdir, bahwa tidak ada yang salah dari pembagian rezeki Allah, bahwa apa yang Allah berikan kepada manusia, hamba yang beriman adalah yang terbaik, ya, adalah yang terbaik, dan Allah memberikan segala takdirnya, segala rezekinya adalah dengan rahmatnya subhanahu wa ta'ala.
Namun demikian, kita boleh salurkan rasa iri kita. Boleh, namanya ghibthah. Jangan ditutup semua, jangan dihilangkan. Rasa iri, aduh, enak ya jadi orang kaya gitu ya Allah. Dia bisa haji plus loh. Ya Allah, saya pengen kaya tapi bisa haji plus gitu. Jangan kayaknya aja. Dia tiap Ramadan, bahkan tiap bulan dia panggil 1000 anak yatim. Ya Allah, saya pengen kaya kayak gitu tuh. Bisa nyantuni 1000 anak yatim. Dia bangun masjid bagus banget ini masjidnya. Ya Allah, megah banget. Enak masjidnya, cuma dia yang bangun. Nggak ada donatur lain. Ya Allah, saya pengen kaya bisa bangun masjid, ya Allah. Jadi Allah biarkan kita menyalurkan rasa iri tapi untuk hal yang orientasinya kepada amal yang ujungnya kepada jangan pengen kaya. Dia lagi di mobilnya, mobil Lamborghini, ya Allah, keren banget mobilnya. Atau mobilnya, ya Allah, bagus banget, ya Allah. Atau apa yang kita sukai di dunia ini? Kadang-kadang kalau ibu tuh biasanya properti, rumah, seneng rumah dibagusin, ya, mewah, tapi ala ibu-ibu misalnya hordengnya pink semua, seneng gitu. Apa biru, keren, mewah, rumahnya sultan banget ini. Tapi apa? Ini orang bermanfaat nggak? Amalnya ada nggak? Ya Allah, saya nggak mau kayak gini, ya Allah, nggak mau. Tahan. Tapi misalnya kita bertamu lagi di rumah orang, ya Allah, sedekahnya kuat banget, kaya. Ya Allah, saya iri sama orang kayak gini, ya Allah. Salurkan, irinya keluarin aja. Bilang, ya Allah, saya iri pengen punya kayak gini, ya Allah. Kaya tapi baik, bermanfaat, banyak sedekah sama orang. Nah, jadi kalau ditahan, jadi penyakit. Keluarin aja. Bahkan ngomong, Bu, apa sih rahasianya jadi kayak gini, sebanyak sedekah lagi? Oh iya, saya begini. Doain Ibu ya. Tapi nggak usah diselawatin. Nggak ada dalilnya, Bu. Kadang lihat rumah, Bu, izin Bu ya, diselawatin Bu ya. Selawatin, Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak ada tuntunannya. Doa saja yang banyak. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi yang terbaik kepada kita. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Satu pertanyaan aja. Ya, silakan. Ada yang nanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya, apakah futur itu salah satu penyakit hati juga? Dan bagaimana mengobatinya? Futur dan ya, segala sesuatu, segala sesuatu yang menghalangi ibadah dan ketaatan seorang hamba kepada Allah dikategorikan sebagai penyakit. Tetapi apakah penyakitnya itu ringan, sedang, atau penyakit berat? Futur, tergantung futurnya. Bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Nah, ingat. Tapi bisa juga bukan termasuk penyakit. Jadi sesuatu yang manusiawi. Kenapa? Kasus yang dialami oleh Hanzalah. Sahabat juga mengalami futur. Hanzalah bilang begini kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya kok bingung. Kalau saya bersama Nabi di majelis beliau, saya ingat Allah, ingat akhirat, ingat mati, nikmat rasanya. Iman saya meningkat, takwa saya pun bertambah. Tapi kalau pulang ke rumah, bawaannya dunia terus, kesel terus. Susah ingat akhirat. Menurun iman saya kalau saya berkumpul, bercengkrama dengan keluarga. Ini apakah tanda saya futur? Ya, jadi suasana hatinya beda di majelis seperti ini dengan di rumah, ya gitu ya. Kata Abu Bakar, justru itu juga sama saya alami. Akhirnya mereka berdua datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ini lihat suasana hati kami kok beda. Kalau bersama engkau kami senang, nikmat, ingat akhirat, ingat Allah, rindu Allah. Rasanya nikmat rasanya. Suasana batin kami itu nikmat betul. Tapi kalau pulang ke rumah atau berinteraksi dengan sibuk dengan urusan dunia, aduh, hatinya rasanya kok semangat ibadahnya menurun, iman rasanya menurun, nggak ingat Allah, nggak ingat akhirat, bahkan nggak ingat mati. Ini kenapa? Apakah ini penyakit? Kata Nabi,
itu manusiawi. Karena manusia tidak seperti malaikat, kata Nabi alaihissalam. Kalau manusia ingat Allah terus, tidak ada lalainya, berarti kalian tidak ada bedanya dengan malaikat. Saatan, kadang ingat, kadang lupa, itu manusiawi. Ingat, lalu kapan menjadi futur yang merupakan penyakit? Nah ini, ketika daunnya semangat kita dalam beribadah. Ingat, seapapun pasti ada daun. Daunnya, sama ulama juga ada daunnya, ustadz juga ada daunnya. Selama daunnya kita masih aman, tidak melakukan maksiat, maka itu manusiawi. Ingat ya, selama turunnya semangat beragama, beribadah kita, ya masih sebatas perkara mubah, tidak masalah, bukan penyakit. Tetapi kalau turunnya semangat beribadah kita, semangat beragama kita, sampai menyeret kita kepada perkara haram, namanya futur, yang merupakan penyakit hati. Misal, aduh, lagi stres ini ya Allah, karena keluarga, kenapa? Akhirnya apa? Cara menenangkan diri, apa? Misalnya, dengerin lagu musik, ya kan? Atau ke mana joget-joget, menghibur diri dah, lagu karaoke, ya nyanyi lagu rock misalnya, supaya keluarin dah suaranya. Kan ada tuh perempuan untuk ngilangin stres, dia teriak sendiri, Bu. Saya tahu di sini siapa yang suka teriak kalau lagi stres. Dia suka lagu rock, jadi ngilangin stresnya rock. Wah, nyanyi lagu rock dia. Kita bilang Anda berarti sakit dengan futur Anda. Kenapa? Karena futur itu manusiawi selama tidak menyeret kepada perkara haram. Tapi kalau sudah sampai ke haram, itu futur yang merupakan penyakit. Apa kata Nabi? Inna likulli amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatrahu ila sunnati faqad ihtada wa man kana fatrahu ila ghairi sunnati faqad dhal. Bahwa setiap orang memiliki semangat beribadah. Tetapi semangatnya kadang mengalami penurunan, namanya futur. Tetapi kalau di saat dia mengalami penurunan semangat tetap di atas petunjukku, tidak kepada yang haram, maka dia akan mendapatkan hidayah. Tetapi kalau tidak semangat beribadahnya, tidak semangat beragamanya, sampai berbuat yang haram, maka dia sesat, kata Nabi SAW. Jadi nggak apa-apa. Misalnya, aduh lagi malas ngaji, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Tiap hari ngaji jangan. Aduh lagi malas sholat sunnah, jangan dipaksa. Aduh lagi malas sholat tahajud, tidur aja. Aduh lagi malas puasa sunnah, jangan dipaksa sholat sunnah. Kalau sunnah jangan dipaksa. Yang dipaksa hanya yang wajib. Kalau sunnah, santai aja. Jangan dipaksakan, karena kita ada futurnya. Paham ya? Jangan dipaksakan sesuatu yang sifatnya sunnah, jangan dipaksakan. Kalau ngaji hari ini nggak hadir, besok bisa. Ada lagi malas ngaji, nggak apa-apa ya. Munafik kamu nggak ngaji. Astagfirullahaladzim. Tenang. Bagaimana caranya? Tenang. Serahkan pada Allah, minta, ya Allah, jaga hati saya agar futur saya tidak membuat saya bermaksiat kepadamu, ya Allah. Ya. Terus gimana cara futur? Cari hiburan. Kita manusia. Apa yang membuat kita terhibur dengan cara-cara yang mubah? Hibur, nggak apa-apa. Lah, teman saya, waktu saya kuliah di Madinah, ini mereka calon-calon ustadz, calon-calon ulama loh. Tapi kalau lagi stres, main game dia. Lihat bola. Pertandingan siapa nih? Barcelona Madrid. Dia nonton. Hiburannya begitu. Nggak ada masalah. Salurkan hiburan. Lakukan sesuatu yang menghibur. Selama itu mubah. Ya, saya lihat ulama kalau lagi futur, jalan-jalan ke gurun. Jalan-jalan ke gurun, bahkan main bola. Main bola itu hiburan gitu loh. Apapun yang sifatnya mubah. Ada orang yang stres, hiburannya makanan kuliner. Wah, makan enak, stres, makan lalap, sambal, silahkan. Apapun. Kalau orang lagi down, jangan dibiarkan. Cari hiburan, refreshing. Ya, nggak ada duit, yaudah jangan curah, jangan cerita ke saya kalau nggak punya duit. Karena kalau cerita ujungnya saya tahu minjem duit. Jangan. Jadi stres boleh, manusiawi, turun semangatnya boleh, hibur. Toh nggak semuanya dengan duit, ada yang gratis, ada kuliner murah, macem-macem.
silahkan hibur. Misalnya saya tuh kalau lagi stres, kalau lagi turun semangat, saya ngeliwat bareng, monggo ngeliwat bareng. Wah, jadi semangat ya kan, makan bareng bersama, terhibur hati, semangat lagi ibadah. Kita manusia bukan malaikat para jamaah. Ya. Saya kira sudah cukup karena mic-nya ini mati terus. Ya. Ini berarti ini tanda saya harus mengakhiri kajian. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.